Assalamualaikum jamaah Masjid Nurul Sa'adah yang dirahmati Allah. Berikut dokumentasi pengajian Ahad subuh sekaligus pelepasan jamaah haji tahun 2024. Untuk narasumber Kyai Iskandar Chang MSI, adapun calon jamaah haji tahun 2024 sekaligus sebagai petugas haji adalah Ustaz Ahmad Mustahal, Tim Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir beserta jajaran pengurus Takmir Masjid Nurul Sa'adah yang berbahagia, segenap jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah atas nikmat serta taufik pertolongan dari Allah. Pada pagi hari ini bersama-sama kita dapat memakmurkan Baitullah, masjid kita, Masjid Nurul Sa'adah, dengan serangkaian kegiatan amal soleh, mulai dari jamaah sholat subuh dilanjutkan pagi ini. Terima kasih pada Ustaz Iskandar yang sudah hadir di masjid kita, Masjid Nurul Sa'adah, mewakili pengurus takmir. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Saya selaku wakil ketua ini didhawuhi mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mewakili pengurus takmir mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas rawuh ikut Bapak Ibu semuanya dalam rangka bersama-sama kita memakmurkan Baitullah masjid kita ini, sebagaimana kajian rutin setiap hari Ahad pagi, minggu kedua dan keempat pada pagi hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih Ustaz Iskandar pagi ini kersa menghadiri untuk dan memberikan tausiah nanti untuk kajian pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mewakili segenap pengurus takmir dan jamaah Masjid Nurul Sa'adah beserta jamaah Masjid Al-Furqan Libasari, alhamdulillah pagi hari ini bersama-sama kami ikut berbahagia atas akan keberangkatannya Ustaz Ahmad Mustahal, anggota takmir kita, yang pada tahun ini insya Allah akan menunaikan tugas sebagai petugas haji pada tahun ini, sekaligus petugas insya Allah sambil ibadah haji sekalian ibadah haji. Maka kami mewakili seluruh jamaah turut pada Mas Ahmad, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas, serta nanti dapat menunaikan ibadah haji dan nanti pulang dengan predikat haji yang mabrur. Tak lupa kami mohon Mas Ahmad nanti untuk di Tanah Suci, kami jamaah yang di rumah mohon untuk didoakan, dipanggil, kemudian disebut tunggal-tunggal di absen. Didoakan mudah-mudahan masjid kita berkah, linggo indah, linggo sari, semuanya diberikan keberkahan. Kemudian yang belum menunaikan ibadah haji mudah-mudahan dimudahkan untuk ke Tanah Suci, yang sudah juga nanti bisa dimudahkan untuk ziarah ke Tanah Suci lagi. Kemudian tentu kami dari jamaah yang di rumah akan senantiasa ngawat-awati Mas Ahmad, keluarga yang ditinggal di rumah pun ampun khawatir, kita ada di sini.
kita semua akan turut ngawat-awati kandidat dilakukan dalam pun boten khawatir, monggo pakai khusyuk ibadah melaksanakan tugas di tanah suci. Mungkin demikian kami Mas Ahmad mewakili seluruh pengurus dan jamaah Deliko Indah, Deliko Sari senantiasa senantiasa mendoakan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan nanti dapat menunaikan ibadah haji dengan Bapak Ibu jamaah sekalian, yang terakhir kami mohon doa wawasan suratul Fatihah atas berpulangnya meninggalnya Prof. Budiarjo yang niki demi mawar kalau ngertos demi mawar tapi syukur niki beliau sinto tadi malam kurang lebih jam 1 nanti jam 1 pagi kalau dari buka HP tiba-tiba sanjangi Prof. Pelan ada informasi Prof. Budiarjo dosen UIN Salatiga meninggal sinto monggo sarang-sarang kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan meninggalnya husnul khatimah, diterima seluruh amal solehnya dan diampuni seluruh dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Lahul al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawlana ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu, khusus atau bagian dari pun Ustaz Iskandar, Bapak Ketua Takbir, dan seluruh pengurus yang senantiasa Allah taati, Bapak-bapak Ibu jamaah Masjid Nur Saadah yang senantiasa insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurlah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang mulia ini kita semua bisa diperkenankan untuk bisa wajah bersama. Pagi yang penuh berkah ini, semoga pagi hari ini menjadi pagi yang penuh berkah bagi kita, mengawali pagi ini dan hari ini menjadi hari yang lebih indah daripada hari-hari yang kemarin. Salawat dan salam dan tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan segala panutan bagi kita yang kita jadikan sebagai panutan bagi kita semuanya, dan sandaran akan syafaat beliau bin hadal yaum hadal yaum. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahumullah, alhamdulillah rabbil alamin, satu kehormatan bagi saya sebagai pribadi dan keluarga pada kesempatan hari ini takbir memberikan inisiasi untuk bisa memberi kesempatan waktu bagi kami untuk mohon takbir kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahumullah, satu hal yang mungkin selalu saya renungkan ini adalah apa ini ajaran doa dari jamaah Masjid Nur Saadah untuk diri saya. Saya selalu teringat bahwa setiap tahun Masjid Nur Saadah ini selalu walimatus safar. Setiap tahun masjid ini selalu walimatus safar. Kebetulan tahun ini tuh tidak ada jamaah haji reguler yang tidak. Alamat orang walimatus safar saya bilang. Tapi ternyata BI walimatus safar juga. Apa yang jawaban? Mungkin doa dari bapak-bapak ibu-ibu jemaah Masjid Nur Saadah yang sudah tidak haji, dan mungkin di salah satu doa bapak ibu menyebut memanggil nama saya, pilih
karena itu hal ini perlu saya syukuri betul Bapak Ibu. Memang alhamdulillah betul alamin di akhir Desember saya diminta untuk mengikuti seleksi, kemudian alhamdulillah Allah diberi izin untuk bisa melanjutkan seleksi yang selanjutnya. Di bulan Januari saya diberikan kepastian untuk bisa mengikuti seleksi yang kedua dan lolos ke seleksi yang kedua. Ini tahapan yang tidak sederhana yang saya lalui hingga dengan sampai dengan proses saat ini, insya Allah tahun ini saya ditugaskan untuk mendampingi jemaah haji Kota Salatiga yang tergabung dalam kloter 57 ini. Insya Allah akan diberangkatkan menuju ke asrama haji besok tanggal 26 jemaahnya dan diterbangkan langsung ke Makatul Mukarramah di pada tanggal 27. Tanggal 27. Proses ini betul-betul saya menemui, saya rasakan betul. Maka tidak ada kata lain selain yang pertama adalah kata syukur saya. Syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, atas nikmat ini semuanya. Kemudian yang kedua, tentunya saya tidak akan pernah lupa bagi Bapak Ibu siapapun jamaah Masjid Nurul Saada yang sudah tidak haji, kemudian mendoakan diri saya sehingga saya bisa dipanggil oleh Allah untuk tahun ini bisa datang ke sana. Jadi kalau dulu yang saya beri dipanggil dari Bapak Ibu semuanya dan dulu bersama-sama, ini nanti gantian saya yang akan berangkat. Ini hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga kalinya kepada takbir yang saya nggak atur sama takbir dengan kalimat syafaat ini karena ini satu kehormatan bagi saya takbir pada pagi kemudian menyelenggarakan pun bersama besok pagi sisa kami uji matur suwun. Ini satu kehormatan bagi diri saya. Matur suwun kami ucapkan terima kasih kepada kami yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami. Kemudian sebagai hal yang tentunya perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama Bapak Ibu semuanya, insya Allah saya akan melaksanakan tugas untuk mendampingi jemaah haji Kota Salatiga. Insya Allah nanti kami akan berangkat hari Sabtu tanggal 25. Seperti biasanya, seperti jemaah yang lain, saya pun juga akan berangkat dari masjid ini. Saya akan berangkat dari masjid ini. Insya Allah waktunya adalah pada sholat zuhur awal. Dan insya Allah jam 2 saya harus sudah bisa masuk ke asrama. Dan pada sholat zuhur awal, insya Allah nanti saya akan berangkat dari masjid ini langsung menuju ke asrama haji di Loda. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang pertama saya mohon pamit dan mohon doa restu. Bapak Ibu semuanya, semoga saya dalam menjalankan tugas mendampingi jemaah haji Kota Salatiga diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, diberikan kesopanan. Dan tentunya saya berharap dan senantiasa mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendampingi jemaah haji sekaligus juga bisa menjalankan ibadah haji saya. Nah, kalau saya pasang dari posisi belum tentu semua petugas itu bisa menunaikan ibadah haji. Kalau masalah saya juga bermohon kepada Allah, semoga saya juga bisa sekaligus diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Tidak kalau jemaah haji itu kemakmurannya karena kesempurnaan ibadah hajinya. Tapi insya Allah kados kula ini mabrur kula ini karena kesempurnaan saya dalam memberikan layanan, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada seluruh jemaah saya diharapkan.
Oleh karena itu hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi bekal utama saya dalam nanti melaksanakan tugas sekaligus ibadah haji pada tahun kali ini. Mohon pamit dan mohon doa restu dari Bapak Ibu semuanya. Hanya doa yang kami harapkan, hanya doa yang senantiasa kami tunggu. Semoga doa Bapak Ibu semuanya yang sudah diberikan kepada saya, terus saya nyambung dulu Bapak Ibu semuanya sampai dengan proses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dengan kembali ke tanah air. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih kepada seluruh takmir dan seluruh jamaah atas apa yang saya tinggal dan berkenannya untuk menjaga sebelum kami berikrar untuk bertitip. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Selama ini saya umat nikmat Allah baru saya terima dan itu saya syukuri betul. Alhamdulillah, semoga ini menjadi kekuatan bagi diri saya untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, insya Allah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya tidak akan pernah melupakan keberadaan Masjid Nur Saat ini dengan segala bentuk bentuknya seluruh jamaahnya. Begitu juga Masjid Al-Baqarah. Ini apa itu insya Allah kami akan mendoakan Bapak Ibu semuanya dan maqamul mustajab di Haramain. Insya Allah akan kami doakan Bapak Ibu semuanya, semoga Masjid Nur Saat, Masjid Al-Furqan dan seluruh jemaahnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid kedua ini senantiasa dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh kegiatan aktivitasnya senantiasa memberikan maslahat bagi seluruh umat jamaahnya dan di sekitarnya. Bapak Ibu yang jauh, di satu kegiatan besar yang biasa saya direki ketika korban, ini adalah ketika penyembelihan hewan korban. Tidak usah khawatir, Ibu, panitia korban sudah dibentuk. Ini sing tukang beleh di satu wonten, jadi tidak usah khawatir, semuanya sudah dibentuk secara rapi oleh takmir. Maka oleh karena itu tetap korban dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan percayakan Bapak Ibu semuanya berkorban melalui panitia yang dibentuk oleh takmir Masjid Nur Saat. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon doa restu dari Bapak Ibu semuanya, dan sebagai pengakhir saya yang mohon keridhaan dan keikhlasan dari Bapak Ibu semuanya. Semoga kiranya segala bentuk kehilafan saya, segala bentuk kesalahan saya, entah itu disengaja maupun tidak disengaja, saya lahir dan batin pada kesempatan kali ini benar-benar mohon keikhlasan dan keridhaan, maaf dari Bapak Ibu semuanya. Semoga maaf dari Bapak Ibu semuanya menjadikan bekal kami, ringannya kami dalam langkah menuju ke Baitullah untuk menunaikan ibadah sekaligus menunaikan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak Ibu semuanya, wa'alaikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri dengan Ibu kemudian bahasanya kayak apa? Alhamdulillah dan nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala al-Karim wa lillahi al-nasi jumlati istata'a ilaihi sabila. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajj wa qabulu nas al-jazza wa al-jannah. Terima kasih belum jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf
tugas di rumah di masjid rumah. Alhamdulillah jamaahnya 40 mengenai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur saudara kita akan menaikkan ibadah haji Bapak Ahmad Mustafa. Pada pagi hari ini saya hanya ingin sharing karena beliau ini kan petugas, namanya petugas, insya Allah sudah khatam masalah Bapak Haji. Ada sesuatu yang menarik di dalam peristiwa haji ini. Saya baca dalam sebuah buku ayat-ayat haji. Ternyata haji ini ada 3 peristiwa penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pra-haji. Yang kedua saat haji. Yang ketiga after haji. Kayaknya yang paling susah itu yang ketiga. Maka saya akan fokus pada yang ketiga. Kalau yang pertama ini kan lagi senang-senangnya semua di orang yang berangkat haji. Persiapan ini, persiapan itu, baca buku ini, baca buku itu, semuanya pokoknya siap berangkat. Jadi kalau sudah siap berangkat itu, ya paling tidak fikih hajinya, pengetahuan tentang hajinya, mempelajari rasa rukun dan sebagainya, sunnah-sunnahnya. Yang sebetulnya ibadah haji ini sangat sederhana sekali. Cuma orang Indonesia ini bikin jelimet loh. Jadi kita ini kadang-kadang diarahkan kepada peristiwa haji yang sebetulnya sederhana, simple, tapi jadi rumit. Haji itu kan ibadah tertentu di tempat tertentu pada waktu tertentu. Haji itu di tempat tertentu hanya terjadi di Mekah. Dari mulai mikot, kalau mikotnya bisa di Madinah ya kayak apa? Mikot itu bisa di Ali ya. Kalau kita berangkatnya dari Madinah. Tapi kalau kita berangkat dari Mekah, kadang-kadang kita mendapatkan ada di mikot yang harus kita lakukan. Di setelah itu namanya peristiwa haji dibalik selain pada niat, selain pada mikot kita harus berangkat pada saat itu dengan mengucapkan Allahumma hajar wa umrotan gitu. Kemudian kita sama-sama mengucapkan banyak sekali begitu. Nah pada saat itu kita semua berada dalam posisi yang sangat indah sekali. Pengen banget gitu. Ya Bapak Ibu, kalau di sebelum pra ini ya seperti yang kita lakukan walimat syafaat, kita berwasiat kepada tetangga-tetangga kita. Seperti inilah sudah selesai, sudah oke semua lah. Indonesia sudah pandai banget gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi di tempat-tempat tertentu itu ya cuma apa namanya tadi Mina, Muzdalifah, Mekah, Arafah yang paling menjadi kata kunci al-hajju Arafah. Waktu-waktu tertentu itu orang sudah mulai bersiap-siap diri kalau memang sebetulnya cuma 9, 10, 11, 12, 13. Ada yang menyatakan 8 ya. Pada saat 8 sudah mulai siap-siap. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Udah itu aja. Jadi cuma 6 hari loh. Itu ya Pak ya, Pak Kiai ya. Ini ada Pak Hulu ini senior saya ini. Jadi haji itu sebenarnya cuma 6 hari. Orang Indonesia sibuknya luar biasa. Allah istiqomah kok, sederhana kok. Allah kasih 12 bulan suruh puasa cuma sebulan. Allah kasih sepanjang hidup kita akan kita cuma disuruh haji sekali dalam seumur hidup itu ya. Nah dari peristiwa-peristiwa ini jadi haji, seluruh peristiwa haji ada di Makkah. Madinah, tugas kita adalah melakukan ziarah, melakukan wisata dakwah ke Madinah, karena di situ ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan
barang siapa yang sholat di 3 masjid, maka dia akan mendapatkan pahala sangat luar biasa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hada. Masjidil Hada itu adalah Masjid Nabawi. Nah, orang Indonesia ini kadang-kadang suka lebih mengutamakan arba'in. Ya, kalau mereka yang dari Indonesia berangkat ke Madinah dulu, mereka akan semua energi itu dihabiskan di situ. Begitu sampai peristiwa haji, semua mulai loyo-loyo. Nah, jangan. Saya menyarankan siapapun yang akan berangkat haji, konsentrasilah pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Karena itulah peristiwa haji yang sesungguhnya yang akan dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Jangan lagi berpikir kita tanggalnya beda. Tanggal yang dipakai adalah tanggal pemerintahan yang ada di sana. Ya, begitu kok Indonesia tanggal 11 atau tanggal 10 sesuatu yang tetap Arafah dewi misalnya gitu ya. Nah, insya Allah nggak jelas nanti. Sementara nggak bahas itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada saat haji nih, sudah ya, pada saat prahaji kita sudah clear semua ini, sudah melakukan banyak. Sekarang itu alhamdulillah masa tunggunya kan lama nih. Masa tunggunya bisa 20 tahun ya Pak ya. Itu ya. 32 tahun. Alhamdulillah Bu, kita masa pakai tunggu. Nggak usah tunggu, besok langsung berangkat bisa. Pakai haji, modal biayanya 200 jutaan kira-kira. Jadi bisa langsung berangkat itu, resmi dari pemerintah Republik Indonesia, dari Kemenang ada haji furoda bisa langsung berangkat. Kalau misalnya nggak kuat duitnya, udah nggak usah tunggu-tunggu, jalan kaki kita 2 tahun insya Allah nyampe. Ya serius ini. Sudah dibuktikan oleh Abdul Rahim dari Pekalongan, dia jalan kaki ke Mekah, saking nekatnya dia. Saya kalau nunggu kan ini nggak jelas ini bisa begini. Jadi dia langsung jalan kaki sampai ke Mekah, alhamdulillah 2 tahun lamanya. Luar biasa ya. Itu hati kita itu selalu terpaut dengan Ka'bah. Hati kita itu selalu terpaut dengan ibadah. Yang biasa kita lakukan di sana. Banyak hal yang dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia ketika melaksanakan ibadah haji. Pasti ada bimbingan di sana. Tapi jangan lupa al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kita akan mendengarkan di sana pada 8 sudah menuju Mina, kemudian kita menuju Arafah, lalu kita ke Muzdalifah, lalu kita di Mina kita Zumratul Aqobah yang pertama pada tanggal 10, lalu kita menuju Mekah atau pertama atau duduk sampai dan seterusnya. Kemudian nanti kita menunggu lagi pada saat kita di Arafah santai semuanya selesai. Nanti yang terakhir pada tanggal 11, 12, 13 itulah kita akan melakukan Zumratul Aqobah, Ustaz 3 kali yang mengambil nafasani, atau dia yang mengambil 2 aja dia bisa sampai tanggal 12. Setelah itu dia akan tahallul yang kedua. Tahallul yang pertama setelah kita melaksanakan sa'i pada saat kita melakukan pada saat kita melakukan tawaf yang pertama itu saya kecil. Pada saat terakhir kita sudah selesai, insya Allah sudah selesai. Semua dibimbing, ada pembimbingnya ya. Kalau pembimbing ibadahnya itu memang harus memiliki sertifikat mengikuti ujian ya. Kemarin saya sempat mengikuti ujian di Bandung, kira-kira biayanya sekitar 7 juta ya untuk menjadi pembimbing haji. Alhamdulillah terkendala karena mau ujian, alhamdulillah diundip gitu ya, jadi maju mundur gitu. Insya Allah di Fakultas Dakwah Universitas Islam Nusantara itu akan juga mengadakan seperti itu. Saya lihat kemarin yang mengikuti ada 5 orang dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga membuka untuk mengikuti proses pembimbing karena kurang sekali pembimbing yang ada. Nah, Bapak Ibu, setelah kita haji selesai ini senang banget ya. Insya Allah, saya dulu haji masih muda banget tahun 1997. Jadi saya masih menikmati pasar sen ya, masih menikmati nasi goreng udun 97.
Masih sekitar waktu itu dolar masih 2.400. Sekarang dolarnya sudah 15.000. Jadi nggak ada sejarahnya uang Indonesia kok makin kuat. Halo? Uang Indonesia makin lemah. Itu pasti. Kalau 97 kita punya duit 100.000, insya Allah kita bisa punya kira-kira 25 sampai 30 US dollar. Karena 2.400 doang. Kalau sekarang kita punya 100.000, alhamdulillah kita cuma punya 7 US dollar. Jadi uang kita makin kecil atau makin gede nih? Makin kecil, karena saya orang ekonomi, jadi ngomongnya agak sedikit ke ekonomi. Nah, sebetulnya gimana sih? Indonesia ini sebetulnya harusnya berpikir bahwa ekonomi haji itu harus diambil oleh orang Indonesia. Kalau sekarang enggak loh, kita ada kebagian 20%. Itu pun dari maskapai penerbangan luar. Kalau pakai Garuda, kalau nggak pakai Garuda, semua uang orang Indonesia yang berangkat haji terbang ke sana. Nah itulah yang dibilang devisa negara pada saat haji itu hilang kira-kira berapa banyak tahun ini yang berangkat Pak? 241 kali 90 juta. Ya, 241.000 ya. 241.000 itu kan nolnya 3 tuh. Ya. Kalau 91 juta atau 90 juta itu nolnya 6. Nolnya 3 sama nolnya 6 jadi 9 tuh. 241 kali 97 jadi sekitar berapa? Sekian triliun duit orang Indonesia terbang setiap tahun. Itu belum dengan umrohnya. Kaya loh orang Indonesia itu. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Kenapa Indonesia nggak bikin hotel di sana? Kenapa nggak Indonesia pemerintah kita bikin catering di sana gitu ya? Harus kita bikin hotel. Alhamdulillah saya mendengar Muhammadiyah bikin hotel di sana. Insya Allah amin. Mudah-mudahan segera selesai. Amin. Satu-satunya wilayah daerah provinsi yang mendapatkan kontribusi besar terhadap peristiwa haji adalah Aceh. Karena Aceh itu sudah mewakafkan bagian dari uang hajinya di sana. Itu orang Aceh itu sudah duluan, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika mewakafkan sebuah sumur yang sampai sekarang alhamdulillah sumur itu menjadi luar biasa dan memberikan kenyamanan dari kebun kurma yang ada. Subhanallah. Nah yang terakhir nih, ibadah haji. Nah, ibadah haji ini yang menjadi persoalan buat kita nih. Kalau di sana itu azan belum datang, jemaah sudah menunggu. Betul ya? Kalau di sini masjidnya baru orang kletak sedikit, cek otak. Terus dia azan, jadi azannya sampai yang menarik, azan di suratnya sampai nongol gitu ya. Alhamdulillah. Mulai kalau bulan pertama masih oke ya Pak ya, bulan kedua, di bulan ketiga keempat mulai hilang. Nah, ibadah haji ini diberikan oleh Al-Quran kepada kita setidak-tidaknya ada 36 butir akhlak yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Mohon izin saya harus lupa karena Kiai Cipto orang tahu. Pertama Bapak Ibu, 10 butir pertama Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat At-Taubah 112. Saya lihat dulu ayatnya. Mohon maaf ini At-Taubah itu surat nomor 9 112. Dan ini saya apa? Tapi pura-pura enggak hafal. Dan kita yang lagi foto-foto. Sudah orang paling boleh Al-Quran ini lepas. Nah, ayat 112 Allah mengatakan kepada kita At-ta'ibuna al-'abiduna sya'ibuna. Sebentar, aku salah. Ada Pak Huri, saya nanti bisa diprotes sama beliau.
Al-Fadhil kan memang orang syariah betul-betul. Kalau saya orang kan yang nemu ayat di jalan ini ya Pak ya, Cino gitu. Nah ini 112 disebutkan di sini Bapak Ibu, ini ada 10 bukti. At-taibun al-abidun al-hamidun al-syaihun al-raqiun al-sajidun al-amirun bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar wal hafiduna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Nah, orang yang haji itu orang yang bertobat dari segala macam kekeliruan yang dilakukan. Al-abidun, orang yang ibadahnya sungguh-sungguh. Abid, sungguh-sungguh banget itu, masya Allah ya. Kemudian orang yang memuji, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak. Itu kita baca terus, masya Allah. Orang yang melawat, ya rangka perjalanan, Pak Musnah, perjalanan jauh ya Bu ya. Kalau kita berangkat dari Solo, Jakarta itu ya sekitar 11 jam ya, 11 sampai 12 jam. Insya Allah sampai di Mekah kita mengalami jet lag ya. Jalannya kayaknya masih goyang-goyang tinggi. Insya Allah. Nah kemudian kata Allah, asyajidun, asyaihun, orang-orang yang orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang melakukan perbuatan baik, wa nahawna 'anil munkar, mencegah perbuatan yang munkar. Makanya orang haji kan nggak boleh rafat, nggak boleh ribut, nggak boleh macam-macam. Tapi orang Indonesia ini banyak yang kesabarannya sudah keliru. Ya, nah ini hati-hati, tapi mohon maaf ini memang ini sudah menjadikan tradisi di tempat kita. Ini yang harus kita ubah, bahwa orang yang beribadah haji itu betul-betul dengan ketulusan hati. Ada yang memberi uang, saya kemarin baca berita di TV, tukang sate dia beri uang sekian bulan, sekian tahun dia baru bisa berangkat dengan ketulusan yang luar biasa itu. Insya Allah, betul-betul dikerjakan. Kemudian katanya orang-orang yang memelihara hukum Allah. Ya. Dan terakhir disebutkan di sini wabasyiril mu'minin, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang mukmin. Ini 10 butir yang pertama di dalam surat At-Taubah 112. Jadi Bapak Ibu, pasca haji ini kita diminta untuk menjaga ini. Bagaimana kita menjaga pertobatan kita ketika kita berangkat haji? Jangan sampai setelah haji kita pulang ya. Kalau dalam istilah orang Indonesia itu banyak banget ya Pak ya, ada haji tomat. Ketika berangkat tobat pulang rumah, haji tomat. Ada yang bilang oh, ini haji kucing. Kenapa haji kucing? Si tikus bilang kucing, kalau kamu sudah berangkat haji pulang jangan gangguin aku dong, gitu ya. Ternyata setelah kucing pulang itu tikus dikejar-kejar juga. Artinya orang itu yang masih belum bisa merubah sikap hidupnya dalam perjalanan haji dia. Begitu dia pulang, dia masih melakukan hal-hal yang kurang baik dengan tetangganya, masih suka melakukan hal yang tidak pas. Nah ini Bapak Ibu 10 yang pertama. 10 yang kedua itu ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai yang terakhir. Ayat 1 sampai 10 kalau saya nggak salah. Saya buka lagi PPA-nya ya. Sebentar nih. Qad aflahal mu'minun. Sing tenan wong-wong sing padha iman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yuwi wong-wong sing nalikane salat betul khusyuk. Jadi orang yang berangkat haji itu diharapkan sholatnya akan menjadi meningkat, menjadi lebih khusyuk. Nah syarat-syarat khusyuk ini lagi viral nih ya di media sosial ini. Surat khusyuk ini lagi viral Bapak Ibu. Jadi surat khusyuk itu lagi viral dan dikaitkan dengan tata cara pembelajaran bahasa Arab. Jadi sekarang lagi ini metode belajar bahasa Arab kita tidak lagi hada kitabun, tidak seperti itu lagi, tapi disuruh untuk memaknai bacaan sholat kita. Nah ini keren ya. Jadi dari mulai takbir sampai salam
Islam itu kita diminta untuk mempelajari maknanya. Konon katanya di dalam bacaan sholat itu insya Allah terdapat sekian ribu kosakata dalam Al-Quran. Arti di dalam menjalankan ibadah sholat kita. Mudah-mudahan tahun ini terjadi peningkatan dalam keimanan kita. Yang kedua katanya di dalam surat Al-Mu'minun ini disebutkan, kita sampai jam 9 ya Pak? Oh enggak. Jam 5 menit lagi. Oh, Masya Allah. Oke. 5 menit lagi ya. Oh, semangat. Waladina hum anil lagwi muridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi orang muslim itu cuma satu kata-kata dari Rasulullah, min husni islami mar'i tarkuhu ma la yakni. Muslim itu hanya melakukan hal-hal yang berguna, yang nggak berguna dia tinggalkan. Ini maaf ya, Al-Mu'minun 1 sampai 10. Saya nggak lanjutkan ayat ini karena sini sudah populer kan, Bapak Ibu insya Allah sudah hafal semuanya. Bagi yang apa, yang belum nanti dibuka aja di rumah. Waladina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang betul-betul di zakatnya nih, kalau zakat kita ini yang paling populer kan zakatul fitri. Dia suka salah, maka setiap penelitian tentang zakat mesti hasilnya negatif. Karena nggak jelas Pak. Yang dipakai zakatul fitri atau zakatul mal. Dan pengumpulan zakat juga dari berbagai lembaga itu masih belum bisa terpisahkan data-datanya, sehingga ya sudah terjadilah begitu dia ada pengaruh zakat terhadap kemiskinan negatif Pak. Bahkan menjadikan si miskin menjadi miskin profesional. Nah, repot toh. Jadi dia miskin terus itu nggak berubah. Harusnya zakat bisa berubah kemiskinan. Waladinahum anil labi muridun, maaf nih perbuatan perkataan lalu waladinahum zakat fa'ilun waladinahum li furuzihim hafidun. Orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya, jimatnya dewi-dewi. Ya hati-hati ya. Kecuali kepada istri-istri mereka, ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi Pak, jangan khawatir Pak, kan punya istri-istri. Nah, gitu. Di istri-istri itu bermakna jamak. Halo, ibu-ibu jangan melototin saya, Bu, ini ayat. Yang saya baca ini ayatnya ini. Ya. Istri-istri, bukan istri. Kalau istri itu satu. Ini istri-istri mereka, nah, ya, dan seterusnya sampai akhirnya disebut juga nih waladinahum li amanah, orang yang bisa menjaga amanah. Nah, terakhir menjaga sholatnya. Apa yang didapatkan mereka ini kata Allah, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Nah, ini 10 di surat Al-Mu'minun. Kemudian satu lagi nih Bu, satu lagi nih yang agak penting ini, satu lagi suku ini tidak merasa dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 yang ketiga itu di dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab 35. Al-Ahzab 35. Saya agak lupa nih namanya. Al-Ahzab 35 itu disebutkan di situ bahwa tidak ada diskriminasi di dalam haji. Semua orang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, mendapatkan pahala yang sama, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslim perempuan, muslim laki-laki, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang laki-laki atau perempuan yang beriman, wal qanitina wal qanitat, wanita atau laki-laki yang taat, wasodiqina wasodiqat, laki-laki atau perempuan yang sidik benar, wasobirina wasobirat, laki-laki dan perempuan yang sabar, wal khasiina wal khasiat, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, sampai akhir ini ada 10. Dan yang terakhir di dalam surat Al-Ma'arij 16 ada 4 surat ini yang Bapak Ibu boleh baca di rumah, membaca kembali wis podo burung. Jadi kalau ada 36, oh suratnya sampun, alhamdulillah. Suratnya putus, oh dereng sami.
Tetap kita berlatih supaya ada satu saat ketika sholat itu kita khusyuk. Jangankan kita, Umar bin Khattab yang dinyatakan orang yang paling khusyuk dalam sholat, ketika disuruh sholat Rasulullah akan diberikan permadani oleh Rasulullah yang ada dalam pikirannya bukan sholat tapi permadani. Selesai ya, ya sudah selesai itu ini karena sudah sekian. Jadi Pak Ahmad dan semua Bapak Ibu yang mungkin akan melaksanakan itu, kalau mau berangkatnya oke, di saat pelaksanaannya yes, melu kabeh pokoknya. Begitu sampai ke tanah air, insya Allah 40 hari pertama masih kencang-kencang, masih ke masjid, masih macam-macam. Insya Allah 40 hari kedua sudah mulai terjadi perubahan kehidupan. Oleh karena itu saya berdoa mudah-mudahan semua yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur, mendapatkan poin-poin 36 tadi, semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga perjalanan beliau dari berangkat sampai pulang kembali melaksanakan ibadah rukun, syarat, sunnah dan ziarah lain-lainnya diberikan keselamatan, seraya kita menjaga zawajallah taqwa wa ghafara dzambaka wa yas'alaka khairan haitsu kunta. Insyaallah akan diberikan ketakwaan, diampuni segala dosanya, diberikan kebaikan-kebaikan dimanapun beliau Pak Ahmad Mustafa ini berada, dan seluruh ibadah dan seluruh jamaah haji yang melaksanakan haji pada tahun ini. Mari kita doakan semoga kita semua yang hadir di sini sehat semuanya, sehat fisik mental, sehat intelektual, sehat finansial, sehat sosial, sehat spiritual. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanarabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kecil kumpul ibu kiri, mulai waktu salah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata syarika lah.
لبيك